Pada awal masa remaja, Rasulullah tidak mempunyai pekerjaan tetap. Hanya saja beberapa riwayat menyebutkan beliau biasa menggembala kambing di kalangan Bani Sa'ad dan juga di Makkah, dengan imbalan uang beberapa dinar. Pada usia ke-25 tahun, beliau pergi berdagang ke Syam, menjalankan barang dagangan milik Sayyidah Khadijah. Ibnu Ishaq menuturkan, Sayyidah Khadijah binti Khuwailid adalah seorang wanita pedagang, terpandang dan kaya raya. Dia biasa menyuruh orang-orang untuk menjalankan barang dagangannya dengan membagi sebagian hasilnya kepada mereka. Sementara orang-orang Quraisy memiliki hobi berdagang. Tatkala Sayyidah Khadijah mendengar kabar tentang beliau, maka beliau pun mengirimkan utusan dan menawarkan kepada beliau agar berangkat ke Syam untuk menjalankan barang dagangannya. Dia siap memberikan imbalan jauh lebih banyak dari imbalan yang pernah dia berikan kepada pedagang yang lain. Beliau menerima tawaran ini, maka beliau berangkat ke Syam untuk berdagang dengan disertai Maisarah. Setibanya di Makkah dan setelah Sayyidah Khadijah tahu keuntungan dagangnya yang melimpah, yang tidak pernah dilihatnya sebanyak itu sebelumnya, apalagi setelah pembantunya Sayyidah Maisarah mengabarkan kepadanya tentang apa yang dilihatnya pada diri beliau selama menyertainya, bagaimana sifat-sifat beliau yang mulia, kecerdikannya dan kejujurannya. Maka seakan-akan Sayyidah Khadijah mendapatkan barangnya yang pernah hilang dan sangat diharapkan, yaitu seorang suami. Ada sebagian riwayat yang menyebutkan bahwa sistem cara berdagang Rasulullah itu seperti ini. Kebiasaan orang Arab itu berdagang dari Mekah ke Syam atau dari Mekah ke Habasyah. Mereka mengumpulkan dana di Makkah, kemudian dibawa ke Syam dan membeli barang-barang yang ada di Syam, kemudian dibawa kembali ke Makkah untuk dijual di Makkah. Maka orang-orang Arab yang lain akan mendapatkan laba atau mendapatkan hasil dari perdagangannya ketika tiba di Makkah. Rasulullah berbeda. Rasulullah mencari dana di Makkah, mendapatkan suntikan dana dari Sayyidah Khadijah, kemudian dibelikan barang-barang yang ada di Makkah. Setelah itu, Rasulullah membawa barang-barang itu ke Syam dan dijual di Syam. Sehingga setibanya di Syam, Rasulullah sudah mendapatkan laba dari penjualannya. Sedangkan orang-orang Arab yang lain tiba di Syam, mereka masih ingin membeli barang-barang yang ada di sana untuk dijual di Makkah. Jadi Rasulullah sudah mendapatkan laba lebih dahulu ketika tiba di Syam. Ketika barang-barang Rasulullah sudah terjual di Syam, maka hasil dari penjualan itu Rasulullah beli lagi barang-barang yang ada di Syam, kemudian dibawa kembali ke Makkah dan dijual di Makkah. Maka Rasulullah mendapatkan laba atau mendapatkan keuntungan 2 kali dalam 1 kali perjalanan berdagang. Sedangkan orang-orang Arab yang lain itu mendapatkan hasil dari penjualannya itu hanya ketika tiba di Makkah saja. Itu adalah bentuk kecerdasan Rasulullah dalam berbisnis. Dari hal itulah Sayyidah Khadijah memiliki ketertarikan lebih kepada Sayyiduna Muhammad Rasulullah. Sebenarnya sudah banyak para pemuka dan pemimpin kaum yang hendak menikahinya, namun Sayyidah Khadijah tidak pernah mau. Tiba-tiba saja dia teringat tentang seorang rekannya yang bernama Nafisah binti Muniyah. Dia meminta agar rekannya ini menemui Rasulullah dan membuka jalan agar mau menikah dengan Sayyidah Khadijah. Ternyata Rasulullah menerima tawaran ini. Lalu Rasulullah menemui paman-paman beliau. Kemudian paman-paman beliau menemui paman-paman dari Sayyidah Khadijah untuk mengajukan lamaran. Setelah semuanya dianggap beres, maka perkawinan siap dilaksanakan. Yang ikut hadir dalam pelaksanaan akad pada waktu itu adalah Bani Hashim dan para pemuka dari Bani Mudhar. Hal ini terjadi 2 bulan sepulang beliau dari Syam. Jika Rasulullah dikatakan adalah seorang yang miskin, ya mungkin benar karena beliau tidak menginginkan harta dunia, akan tetapi beliau menginfakkan seluruh hartanya untuk kepentingan agama Islam. Tapi mas kawin yang diberikan oleh Rasulullah kepada Sayyidah Khadijah itu berupa 20 ekor onta. 20 ekor onta itu jika dikalkulasikan dengan harga yang ada di sekarang, itu 1 ekor onta itu bisa berkisar sampai 30 juta atau 20 juta. Ada juga yang mengatakan ketika onta itu berkualitas super, onta itu bisa mencapai 65.000 pounds atau setara dengan 53 juta. Sehingga jika dikalkulasikan dengan 20 ekor onta, itu bisa mencapai 1 miliar lebih. Sehingga mas kawin yang diberikan oleh Rasulullah kepada Sayyidah Khadijah, jika dikruskan kepada tahun sekarang, masa-masa sekarang, itu berkisar antara 1 M. Itu merupakan mahar yang begitu besar.
Pada waktu itu Sayyidah Khadijah berumur 40 tahun sedangkan Rasulullah berumur 25 tahun. Meskipun begitu, Sayyidah Khadijah pada masanya itu terkenal sebagai wanita yang cantik, pandai, sekaligus kaya raya. Dia adalah wanita pertama yang dinikahi Rasulullah dan Rasulullah tidak pernah menikah dengan wanita lain sampai Sayyidah Khadijah meninggal. Semua putra-putri beliau selain Sayyid Ibrahim itu dilahirkan oleh Sayyidah Khadijah. Sayyid Ibrahim ini dilahirkan oleh Sayyidah Maria Al-Qibtiyah. Yang dilahirkan oleh rahim Sayyidah Khadijah itu yang pertama adalah Al-Qasim, dan dengannya Rasulullah mendapatkan julukan Abul Qasim. Kemudian Sayyidah Zainab, Sayyidah Ruqayyah, Sayyidah Ummi Kulsum, Sayyidah Fatimah, dan Sayyid Abdullah. Sayyid Abdullah ini yang dijuluki dengan At-Tayyib dan At-Tahir. Semua putra beliau meninggal dunia selagi masih kecil, sedangkan semua putri beliau sempat menjumpai Islam dan mereka masuk Islam serta ikut hijrah. Hanya saja mereka semua meninggal dunia sebelum Rasulullah wafat, kecuali Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah meninggal dunia selang 6 bulan setelah Rasulullah meninggal dunia untuk bersua kembali bersama beliau.